Terima kasih. Salam partai. Ketemu dengan Lik Guang lagi. Belah peninggonku. Jenenge antri bensin gitu lah. Aku mangkepe dodol kulaan. Ya, antri bensin iki lho. Mulai bar subuh nganti setengah jam 6 aku lagi untuk bensin. Sesuatu hal yang sungguh menyulitkan bagi rakyat. Aduh, yo. Iki kok akhirnya aku dodol nek sore nek bensin genten seperti dahulu. Gledek kae. Nek Jakarta dadi demo. Walah rakyat bondong-bondong karo demo karo rementah di demo. Lah yo, rakyat kok bodoh. Kok goblok iki lho. Oh, makanya dadi rakyat ki sing pinter. Wong kabeh kuwi wis pilihanem dhewe iki. Pilihanem dhewe kabeh kuwi ya Sam. Kok mbok demo. Iku maksudem piye? Rakyat memilih seorang pemimpin, rakyat memilih seorang wakil rakyat. Iku berarti kowe iki wis pasrah bongkokan karo seorang pemimpin, wong salah-salam dhewe. Kok mbok demo, wong antek bosok cangkemem kowe. Teng arah dituruti karep. Entuk bengok-bengokne jar kata kono lho. Semua itu adalah salahmu dewi. Jadi rakyat itu lo yang pinter ngono. Jadi rakyat itu sing pinter, aja selalu kamu itu pikiran iki diiming-imingi sesuatu sing menjanjikan. Wong ki pilih-pilihanem dhewe kok. Mbok demo karep piye? Kamu memilih wakil rakyat, kamu memilih seorang pemimpin, itu berarti kamu sudah pasrah bongkokan kepada pemimpin. Pemimpin membuat kebijakan apa saja, yo karek ndeke wong mbok pasrahi, malah mbok demo. Makanya kamu kalau nanti di periode yang datang, periode yang berikutnya bila mencari seorang pemimpin, itulah mencari pemimpin atau wakil rakyat itu yang pro, yang peduli dengan akar rumput, yang peduli dengan orang-orang miskin. Jangan mencari seorang pemimpin yang berpihak pada golongan atau politik. Rusak. Ujungnya politik. Politik itu menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Politik kok. Andaan itu. Kita itu sing paling enak ya zaman itu. Mbah Harto. Mbah Harto itu lambang kemakmuran rakyat kecil takandani. Mereka seorang pemimpin yang berpihak pada akar rumput. Lu suatu kenyataan kok. Harto itu Indonesia pernah menjadi lumbung pangan se-Asia kok. Lho, bayang oleh. Apa-apa murah. Ngongel kok golek zaman seperti pemimpin Pak Harto tuh ngongel. Pak Harto ya seorang yang jempolan di mata rakyat kecil adalah Pak Harto seorang pemimpin lambang kemakmuran rakyat. Duh. Tapi orang-orang lawan politik Pak Harto yang ditutup aksesnya untuk memperkaya golongan itu seperti cacing kepanasan kandani. Walah, nyerang karo baruan dengan adanya krisis moneter kayak walah, lawan politik Pak Harto itu seolah-olah ada angin sepoi-sepoi. Padahal Krismon itu di seluruh dunia itu dahulu itu lawan politik. Wah senangnya anak-anak mahasiswa Universitas Trisakti UI dijadikan tumbal politik jajal. Kendarai kayak pemimpinnya Mat Rais sopo-sopo kayak wah seolah-olah saya lah
yang bisa merubah keadaan negara ini menjadi lebih baik. Alah, barbarane Mat Rais nek nganane ke menjadi pimpinan ke lo nyekel kekuasaan. Alah, apik. Alah, 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 alah. Mbok rasakno. Alah, 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 alah. Makanya angel ya jadi seorang pemimpin itu seperti Pak Harto itu sungguh sulit sekali. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti Pak Harto itu orang-orang yang peduli dengan rakyat kok le. Iki harga minyak dunia yo ora munda iki lho. Ora babar beras minyak dunia kira munda ning ndi yo bisa stabil, tapi harga minyak untuk BBM di Indonesia luar biasa. Lah iya, nek malah mbok demo ruang samsan kowe bener ngono to. Anda demo ngono ki san bener kowe to. Wong pilih-pilihanem dhewe kok. Alah. Ora sudah demo. Semua itu adalah karena pilihan kita. Jadi kalau kita sudah memilih seorang pemimpin, wakil rakyat itu berarti kita sudah pasrah bongkoan terhadap seorang pemimpin. Ngono, bodimu. Oh. Aku ngene iki nek bensin angel aku yo ndledek nek. Lah lek rujak mau gak undakno lek. Ora tau undakno. Ora tau undakno ki san piye aku malah membebani dari kehidupan rakyat ini. Oh, yo semaksimal mungkin itu yo tetap harganya biasa wae ya. Lah lek kowe kok gak genyalon dadi wakil rakyat lek. Mau aku duwe wakil rakyat kaya kowe ngono yo kemungkinan harapan saya untuk menikmati hari-hari seperti yang dipimpin oleh Pak Harto ngono nganu lek. Semangat lagi. Aku kan di jenazah, gak sekolah aku. Aku cuma terjun di politik itu hanya mengikuti orang-orang yang pernah terjun. Aku yo politik ngono yo milok-milok ngono kuwi. Kampanye ngene milok, kampanye ngene milok ngono kuwi. Alah politik ya sing ngono kuwi politik. Sebagian besar dari partai itu yo kebanyakan loh yo. Yo hanya untuk memimpin suatu negara ini untuk kemajuan partai ini dewi-dewi, bukan untuk kemakmuran rakyat. Wes yo golongan lah rata-rata seperti kuwi. Kowe delok lah setelah adanya lengsernya Pak Harto ini keadaan semakin runyam toh kowe. Oh alah Jawendra ning Jakarta kalau ning TV delok. Oh, ana sing kecekel kayak kasus dadi marik-marik. Saiki ning akar rumput yo bingung, ndak sam gak bingung. Para pemain pejudi, judi online, adu apa saiki do bingung sosote berguduk. Ya ampun. Asu. Saiki nomor ditutup. Apa-apa do bingung saiki. Asam gak ning nggonku ki. Oh, alah. Do bingung karep dhewe sing biasa nyeket nomor. Angger bengi saiki wis do gawe garap PR. Aduh, mumet kandhani. Kandhani rusaknya suatu tatanan itu bila mana tidak dipimpin seorang pemimpin yang betul-betul mengerti hati nurani keinginan rakyat memang yo angel. Harto kok isih penak zamanku toh. Ya jelas ya Mbah. Kamu meninggalkan sesuatu yang terkenang dalam mimpi-mimpi rakyat jelata kok Mbah. Oh alah Mbah Harto kok. Kan saya itu sudah menikmati dari berbagai macam pimpinan yo, dari mulai Orde Lama aku gak ngunangi, Orde Baru dari kesini kan Mbah Guang mengalami. Andani kok. Makane sing pinter ora sedimu-dimu. Kayak ilo pilihanem dhewe kok dimu. Gak ilok. Nanti kalau ada periode golek pemimpin yo seperti karakter Mbah Harto ki yo ngel ya. Untuk saat-saat ini mencari pemimpin seperti karakter Pak Harto ki angel. Angel.
Kandhane sing gak seneng Pak Harto ya ngono. Bandane akeh lah wong dadi pemimpin kok. Mosok dadi pemimpin nek duwe bondo iki ya slumprah. Wong megayane ya ana kok. Direwangi labuh negara totoane pati kok. Duwe kekayaan kok mbok ungkit-ungkit lha kowe sing ning omah karek menikmati kemerdekaane bandham akeh ya ora sing ngungkit-ngungkit kok. Kok rumangsamu. Aja ngono, gak apik ngono kuwi. Iki jenenge wong apa ngono kuwi. Dah pen kemeren. Makane orang-orang yang menurunkan Pak Harto itu seharusnya loh ya. Mat Rais dan kawan-kawan tumbalnya adalah anak-anak mahasiswa. Kayak harus bertanggung jawab tentang keadaan yang sekarang ini. Kocol terus. Mbok nek diparake wong kae kok ora tau ketok. Mbok nek diparake aku. Lah kok diculno-cul. Lah iya, entuke ngelek-ngelek. Mbah Kakung kok mbayani. Ngene. Seolah-olah akan menjadi seorang pahlawan yang akan membalikkan dari keadaan. Wah, Mbah Harto ngene. Lah, saiki piye? Piye, Bro? Saiki, Bro? Dalam keadaan seperti ini piye, Bro, saiki? Zamane Mbah Harto iki lho. Ora enak, Dek. Wong cilik iku nek kesusahan golek apa? Wong saiki lho. Golek lengo kletik iki lho, golek minyak goreng pernah dadi langka. Dadi golek-golekan ku mbok apa neh iku sing larang. Kandhane. Karena apa? Karena kepemimpinan ini adalah terjerumus dari pusaran politik. Tidak terjerumus akses mereka itu membela tentang keadaan rakyat. Rata-rata ya kuwi. Makanya ya lah. Aku ya moh ning politik iki. Politik apa? Politik itu ya seperti itulah. Politik itu menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan. Makanya kampanye ngono kae wis perkara ngelek-ngelek. Padha bangsane ngono ki suatu hal yang biasa. Lho kandhane. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai orang muslim yang taat dengan agama al-muslimu akul muslim. Saudarane wong muslim ki yo wong Islam kok dielek-elek. Kabeh. Ya semua itu ya hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang ditanam kan nanti akhirnya akan memetik hasilnya di akhirat. Enakkah seorang pemimpin di akhirat nanti? Tanggung jawab mereka adalah lebih besar. Pimpinan itu adalah seorang penggembala. Bila mana seorang penggembala itu tidak mengerti dari tuntunan agama, bila penggembala itu tidak tahu tentang syariat Quran dan Sunnah, akibatnya juga di sana akan mengalami siksa yang luar biasa. Di dunia ini hanya sekedar mampir minum, bro. Ending dari kehidupan adalah di akhirat, dan di akhirat nanti adalah suatu titik balik dari kehidupan. Mereka yang berbuat baik, mereka yang beriman selalu menegakkan sholat, selalu ingat kepada Allah, selalu menegakkan syariat Islam. Itulah mereka orang-orang yang bahagia. Mereka yang mengkufuri apa yang diturunkan wahyu dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan menemui kesesatan yang luar biasa. Mesti kowe gak percaya toh? Gak percaya. Boleh, semua itu dari hati nurani masing-masing. Antara kamu dan aku ada sama-sama saling menunggu. Apakah kematian itu kamu percaya? Apakah kematian itu pasti ada? Mesti kue percaya. Sebab kematian itu kamu melihat dengan matamu.
Tapi kalau tentang akhirat itu ada suatu hal yang kowe pasti kowe ora percaya lho. Andani fitrah manusia itu memangnya diberi sesuatu hal yang jujur. Fitrah manusia, ketetapan Allah yang ditanamkan ke hati manusia itulah fitrah. Manusia itu bisa berbuat bohong, iso manusia berbuat bohong, tapi manusia itu tidak bisa membohongi diri sendiri. Itu adalah ketetapan dari Allah. Kamu tidak bisa merubah manusia sepandai-pandai kamu hidup di dunia ini. Kowe iso mblithuki wong, iso kamu menipu orang, tapi dalam hati kamu tidak mungkin bisa mengingkari hati nurani kamu sendiri. Itu adalah fitrah. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu akan memberi balasan nanti di akhirat, dan Allah itu yang memiliki surga dan neraka. Tidak percaya, karena iman itu hanya di dalam hati. Iman itu harus didasari dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama, karena agama adalah endingnya, adalah filternya dari kehidupan. Agama adalah filternya dari kehidupan. Manusia penenti parah ramati tak kowe. Setelah mati apakah manusia dibiarkan begitu saja? Ora le, ora cok, ora bro, ora anda. Lihat, tunggu akibatnya. Orang yang berbuat baik itulah orang yang akan menempati surganya Allah di akhirat. Orang yang berbuat jelek adalah orang yang nanti celaka selama-lamanya. Walaupun Anda berbuat baik di dunia ini, apabila Anda tidak meyakini apa yang diturunkan oleh Allah, agama yang diturunkan Allah, agama yang disebarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Anda pun akan tidak mendapatkan suatu imbalan apa-apa. Agama itu cuma satu, inna dina inda Allahi Islam. Allah yang mengatakan, agama yang saya akui itu Islam. Allah mengatakan seperti itu. Sedangkan Nabi adalah utusan Allah. Tidak ada berarti seorang Nabi menyebarkan agama selain Islam, tidak ada. Mulai Nabi yang pertama, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang dibawa itu Islam. Agama itu Islam, tapi ya agama yang dibawa oleh Nabi yang pertama itu Islam, tapi bedanya syariatnya berbeda. Akidahnya sama, tapi syariatnya setiap Nabi berbeda. Setelah datangnya Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah disebut dalam kitab-kitab orang-orang yang telah diberi dahulu. Orang-orang ya, nabi-nabi yang sudah diberi kitab sebelum Nabi Muhammad itu sudah tahu bahwa nanti akan datang Nabi penutup akhir zaman itu. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu, orang-orang dahulu. Sempurnalah Islam itu. Akidahnya sama, tapi syariatnya setiap Nabi berbeda. Setelah kedatangan Nabi penutup akhir zaman, barulah sempurna Islam itu. Makanya setiap umat itu mempunyai nabi sendiri-sendiri. Di yaumul kisab, di hari kiamat nanti, seorang umat itu mencari nabinya sendiri-sendiri. Karena nabi adalah yang bertanggung jawab terhadap ajaran kepada umatnya. Loh, nggak mungkin kamu hidup di zaman nabi sekarang itu, nabi penutup akhir zaman, kok bisa ketemu dengan nabi selain Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Bahaya lah hidup sekarang. Hidup di dunia itu sebenarnya bahaya bagi orang-orang yang meyakini tentang agama yang benar. Bahaya. Makanya Anda sudah tidak usah tergiur dengan kehidupan dunia. Dunia cuma sementara. Seperti Mbak Doang ini, dagang rujak ya, kita bisa hidup itu aja. Yang penting kita selamat dunia, selamat di akhirat.
lebih baik mati berkalang tanah dalam kebenaran daripada hidup di dalam kebohongan. Lagi kau tahu, mari lagi. Ngoceh kok apa yang mari. Aku ngoceh buah. Ngoceh kena bensin aku tak gledek.